Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, bagus ya. Siapa yang tidak hadir tadi? Ada yang tidak hadir? Ada Ibu, ada tiga orang. Siapa? Ada Virtus, ada Sudirman, ada Campur, Ibu. Keterangannya? Sakit Ibu ada di depan dari kertasnya. Oh iya. Oke, bagus. Sudah berdoa tadi? Belum, Ibu. Oke, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa ya. Saya, Ibu. Eva, silakan. Baik, Ibu. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita mengisi audio pantas untuk berdoa. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria, Maria berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan dari surga Tuhan Yesus. Santa Maria Magdalena, Tuhan yang berdosa ini, sekarang dan di kami. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Eva. Sama-sama Ibu. Oke, adik-adik, saya minta satu orang ambil dulu dia punya tabel proyektornya. Karena hari ini kita menggunakan PPT untuk belajarnya ya. Ya Ibu. Lampunya tidak nyala Kak? Iya Ibu. Sudah coba tadi Ibu, tapi proyektornya tidak nyala karena lampu padam Ibu. Oke baik, Ibu baca saja dari sini dari Baik, Ibu. Tadi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang tadi pagi pergi beli jajan di kios? Saya Ibu. Kalian beli apa saja? Saya dari beli buku, beli jajan. Oke, kalian membayarnya menggunakan apa? Wow. Oke, adik-adik ya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mata uang dan kegunaannya. Ya Ibu. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu pengertian uang? Tidak tahu Ibu. Nah, Ibu jelaskan adik-adik ya. Ya Ibu, adik, uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa serta melakukan pembayaran. Ya Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kegiatan jual beli menggunakan uang. Adik-adik, dengan adanya uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah tanpa harus menukar barang yang dimiliki dengan barang milik orang lain seperti pada sistem barter pada masa lalu. Pada zaman dahulu kita menggunakan sistem barter yang dimana kita menggunakan barang dan barang untuk menukarnya ya Ibu. Adik-adik, uang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketika seseorang ingin membeli makanan, membeli buku, pakaian, ataupun kebutuhan lainnya. Nah, adik-adik, dia harus membayar menggunakan uang. Ya, bagus sekali. Nah, adik-adik, oleh karena itu, setiap orang perlu memahami fungsi dan cara menggunakan uang dengan bijak. Adik-adik, ya Ibu. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa saja jenis-jenis uang? Saya Ibu. Coba saya Ibu. Ada uang Pak. Ada uang kertas Ibu. Ada uang. Iya, bagus. Sama nih. Yeay. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar pada kertas ini. Perhatikan di sini. Ini merupakan contoh dari uang kertas. Ini merupakan uang kertas. Nah, adik-adik, mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah dan disimbolkan dengan Rp. Nah, rupiah terdiri dari dua jenis yang tadi adik-adik sebutkan, itu uang kertas dan uang logam. Betul sekali. Nah, adik-adik, uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas khusus dan contohnya itu seperti ini. Coba sebutkan bersama-sama. Saya Ibu. Ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Yeay.
100 dan 1000 rupiah. Itu merupakan uang logam. Nah, adik-adik, uang logam ini terbuat dari logam. Uang logam biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai yang kecil. Contohnya itu membeli jajan, misalnya menggunakan uang 1000 rupiah. Bagus sekali. Adik-adik, meskipun bentuk dan nilainya berbeda, baik uang kertas maupun uang logam memiliki fungsi yang sama. Nah, fungsinya itu sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bagus sekali. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang memahami nilai nominal. Adik-adik, setiap uang memiliki nilai nominal. Nilai nominal adalah angka yang tertulis pada uang yang menunjukkan nilai uang tersebut. Nilai nominal dapat dilihat secara langsung pada bagian depan ataupun pada bagian belakang uang. Contohnya ini, perhatikan di sini. Ini merupakan nominal pada uang, misalnya 10.000, 100.000 itu merupakan nominal pada uang. Ya, bagus sekali. Nah, adik-adik, uang yang bertuliskan 5.000 memiliki nilai nominal 5.000 rupiah. Sedangkan uang yang bertuliskan 50.000 rupiah memiliki nilai nominal 50 rupiah. Ya, bagus. Nah, uang 50.000 memiliki nilai yang lebih besar daripada uang 5.000 karena angka yang tertera pada uang tersebut itu berbeda. Mana yang lebih besar, 50 atau 5.000? 50.000. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu merupakan nilai nominal uang. Selanjutnya itu kita memasuki kegunaan uang. Ya, bagus sekali. Adik-adik, uang memiliki kegunaan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran, yang ketiga sebagai penyimpanan nilai, yang terakhir itu sebagai petunjuk harga. Nah, adik-adik, uang memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi Ibu sudah jelaskan, dan tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Adik-adik, dengan uang seorang dapat memperoleh berbagai kebutuhan yang diperlukan. Oke. Adik-adik, selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Nah, berbagai kebutuhan seperti transportasi, kalian menggunakan uang ini untuk membayar apa saja? Saya Ibu, Uang sekolah. Terus karena saya kalau ke sekolah ya dengan ojek, maka saya harus membayar ojek. Iya, bagus. Itu menggunakan uang dari kegunaan Ya, Nah, adik-adik, contoh kegunaan uang yang lain yaitu membayar tagihan listrik, membayar tempat tinggal, dan itu adalah kegunaan uang. Melalui uang, nilai suatu barang juga dapat diketahui. Misalnya, harga sebuah buku adalah 10.000 rupiah dan harga sebuah pensil adalah 3.000 rupiah. Dari harga tersebut kita dapat mengetahui bahwa nilai buku lebih tinggi daripada pensil. Ya, itu merupakan kegunaan uang. Ya. Selain itu, Ibu akan menjelaskan tentang menghitung kembalian. Ada yang tahu bagaimana itu cara menghitung kembalian? Ada Ibu. Adik-adik, dalam kegiatan jual beli seringkali pembeli memberikan uang yang jumlahnya lebih besar daripada harganya. Harga yang membeli. Nah, selisih inilah yang disebut sebagai uang kembalian. Nah,
kita nyanyi lagu potong bebek Kansas. Sudah. 1, 2, 3. Potong bebek Kansas, masa dikuali, menanti dansa, dansa empat kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Oke, terima kasih Kak Eva. Bagaimana kalian sudah semangat? Sudah, Ibu. Bagus sekali. Perhatikan di sini, jangan terlalu ini, kamu yang di belakang itu. Iya. Nah, tadi kita itu membahas tentang menghitung uang kembalian. Nah, adik-adik, dalam kegiatan jual beli itu seringkali pembeli memberikan uang yang jumlahnya lebih besar daripada harga barang yang dibeli. Nah, harga sebuah pensil, ibu akan memberi contoh, seperti ini. Dengarkan. Nah, harga sebuah pensil adalah Rp3.000. Seorang siswa membayar dengan uang Rp5.000. Nah, untuk mengetahui uang kembaliannya, kita mengurangi Rp5.000 dikurangi dengan Rp3.000. Ada yang tahu? 3.000, 2.000. Iya, Rp2.000 itu merupakan hasil dari Rp5.000 dikurangi Rp3.000. Ya, Ibu. Contoh lainnya itu misalnya harga sebuah buku adalah Rp8.000 dan pembeli membayarnya menggunakan uang Rp10.000. Berapakah kembaliannya? Saya minta satu orang untuk menjawab. 10.000 dikurangi 8.000. 2.000. Iya, betul sekali. Uang kembaliannya adalah 2.000. Nah, adik-adik, kemampuan menghitung uang kembalian sangat penting agar kita dapat melakukan transaksi dengan benar dan tidak mengalami kerugian saat berbelanja. Oke, bagus. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan uang dengan bijak. Materi kita selanjutnya itu menggunakan uang dengan bijak. Menggunakan uang dengan bijak berarti menggunakan uang sesuai kebutuhan kita. Ya, Ibu. Dan menghindari pemborosan. Ya, Ibu. Nah, sikap bijak dalam menggunakan uang perlu dibiasakan sejak kita berada di sekolah dasar agar kita dapat mengelola keuangan dengan bijak. Nah, salah satu cara menggunakan uang dengan bijak itu apa? Contohnya? Ibu. Itu bagus Ibu. Iya, itu merupakan contoh dari menggunakan uang dengan bijak. Nah, adik-adik, salah satu cara menggunakan uang tadi itu tidak boros. Yang kedua itu menabung dengan baik uangnya, tidak boros. Selanjutnya itu kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi seperti makanan, buku pembelajaran, pensil, dan perlengkapan sekolah. Coba adik-adik sebutkan apa saja kebutuhan itu di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Pakaian, makan, Kakak Dedes sudah. perlengkapan sekolah, Ibu. Iya, itu merupakan kebutuhan yang ada di kehidupan sehari-harinya kita. Ya. Nah, adik-adik, keinginan itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki, tapi itu tidak terlalu diperlukan, itu tidak terlalu tidak terlalu penting untuk kita. Misalnya keinginan itu apa? Contohnya Ibu Eva Mainan, terus kamu berjajan. Iya, iya bagus sekali. Saya lihat ini Kak Eva yang semangat. Tepuk tangan untuk Kak Eva. Kasih sama Kak Okta di belakang, tolong fokus ke depan ya. Jangan terlalu sibuk di belakang, sibuk sendiri kalian. Nah, adik-adik, kita perlu membiasakan diri untuk menabung. Nah, menabung dapat membantu kita mempersiapkan kebutuhan masa depan dan melatih sikap disiplin dalam mengelola uang. Adik-adik, sebagian uang saku itu
digunakan untuk membeli barang dan kurang atau membeli barang ataupun membeli barang yang kurang penting adik-adik. Adik-adik, itu adalah cara menggunakan uang dengan bijak. Siapa di sini yang suka menabung? Saya, Ibu. Oke, Eva, menabung dari atau mulai kapan menabungnya? Saya, Ibu, dari TK, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Sedangkan kakak Okta, menabungnya mulai dari kapan? Belum mulai Ibu, tapi saya mau nabungnya mulai hari ini. Oke, bagus. Sedangkan kakak Harti mulai menabungnya sejak kapan? Dari TK Ibu. Oke, bagus sekali. Kakak Dedes? Sejak masuk SD Ibu. Iya, bagus sekali. Sedangkan kakak Jelin menabungnya mulai dari kapan? SD Ibu. Oke, bagus sekali ya. Adik-adik, jika kita sering menabung ini, ketika ada misalnya ada bencana dalam keluarga, kita bisa menggunakan uang tersebut. Nah, itu menggunakan fungsi dari kita menabung ya, dan itu merupakan salah satu cara kita supaya uang ini kan tidak boros ya. Ya, Ibu. Nah, adik-adik, selanjutnya Ibu minta kalian bentuk dalam kelompok dulu. Ibu. Ada 2 kelompok, di dalam kelompoknya ada satunya ada 3 orang dan satunya ada 2 orang ya. Ya, Ibu. Nah, ini dia punya KPD-nya. Saya minta kalian untuk mengerjakannya dalam kelompok. Kami sudah berkelompok, Ibu. Ini bagus ini ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kerjakan itu ya. Ya Ibu. Saya beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan itu. Kerjakan dengan baik adik-adik. Baik, Ibu. Ibu kami bisa tulis di LKPD. Iya, tulis di KPD-nya saja. Ibu permisi, Ibu. Untuk ini, Ibu bagaimana? Iya. Ini bagus ini saya. Ibu, makasih, Ibu. Iya. Ibu bagaimana ini cara kerjanya? Kita menambahkan ini sedikit dengan Apa Ibu terima kasih Ibu. iya. Sudah, Ibu. Sudah kan? Sudah, Ibu. Gimana teman-teman yang lain sudah? Belum, Ibu. Sabar dulu kakak. Saya tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Baik, Ibu. Ada yang merasa kesulitan mengerjakannya? Mungkin ada kendala. Tidak ada, Ibu. Kami sudah paham. Ibu mengerti, Ibu. Bagus ya. Bagaimana sudah? Sudah, Ibu. Ini kami, Ibu, sudah. Oke, saya minta perwakilan setiap kelompok nanti maju di depan untuk membacakannya. Baik, Reva, Baik, Ibu. Reva. Silakan dibaca ya. Baik, Ibu. Untuk soal nomor 1 itu, mata uang yang digunakan di Indonesia adalah rupiah. Oke, Terus terus yang kedua, berikut yang termasuk uang koin adalah bagian D, Ibu, yaitu 500 rupiah. oke benar jawabannya benar. Terus ketiga, salah satu kegunaan uang adalah untuk B, Ibu, membeli barang dan jasa. Iya benar. Yang keempat, Ani membeli buku seharga 8.000 menggunakan uang 10.000.
10.000. Uang dikembaliannya adalah jadi 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000. Oke, jawabannya benar. Baik, soal esainya yang pertama itu sebutkan 3 contoh pecahan uang kertas. Ada 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, sampai yang tertinggi itu adalah 100.000. Terus yang kedua, jelaskan 2 kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya Ibu, sebagai alat tukar menukar, terus yang kedua sebagai satuan hitung. Oke, jawabannya benar ya. Jawabannya juga Eva ini benar semua. Kita tepuk tangan untuk jawabannya Eva. Karena saya minta kelompoknya Kakak Desti, kelompok 2 untuk membacakannya. Baik, untuk nomor 1 pertanyaannya, mata uang yang digunakan di Indonesia adalah jadi pilihan dari kelompok kami dari buku C, yaitu rupiah. Oke, benar. Nomor 2, berikut yang termasuk uang koin adalah jawaban dari kelompok kami ibu D, yaitu Rp 500 rupiah. Jadi yang ketiga, salah satu kegunaan uang adalah titik-titik. Ya, jawaban dari kelompok kami ibu B, membeli barang dan jasa. Nomor 4, Ani membeli buku seharga 8.000 menggunakan uang 10.000. Jadi uang kembalinya kelompok kami memilih B, itu jawabannya 2.000 rupiah. Jadi soal esainya sebutkan 3 contoh pecahan uang kertas. Yang pertama uang 1.000, uang 5.000 dan uang 10.000. Yang kedua jelaskan 2 kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk membayar pajak dan membayar uang sekolah. Iya, jawabannya Kakak dari kelompok 2, Kakak Desti itu benar semua. Kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Adik-adik sudah mengerti tadi? Sudah, Ibu. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali atau menyimpulkan kembali pelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini. Ya, Ibu. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang uang. Kita sudah mengetahui bahwa uang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga telah mengenal jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yaitu uang kertas dan uang logam. Uang yang digunakan di Indonesia itu disebut dengan uang rupiah, ya, Ibu. Nah, selain itu kita belajar tentang kegunaan uang. Cara menghitung uang kembalian, dan pentingnya menggunakan uang dengan bijak. Adik-adik, melalui pembelajaran ini, Ibu harapkan adik-adik itu dapat lebih menghargai uang, membiasakan hidup hemat, dan juga rajin menabung. Nah, dan juga menggunakan uang sesuai kebutuhannya. Adik-adik, dengan demikian kita dapat menjadi anak yang bertanggung jawab dan mengelola uang sejak ini. Nah, adik-adik ingat bahwa uang tidak diperoleh dengan mudah karena orang tua kita itu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan, ya. Nah, adik-adik, kita harus menggunakan uang dengan penuh tanggung jawab tadi, dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan membiasakan diri mengelola uang sejak sekarang, kita akan lebih mudah memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pemahaman tentang uang juga dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan jual beli dengan benar. Kita dapat menghitung jumlah uang yang dimiliki, menentukan apakah uang tersebut cukup untuk membeli satu barang, serta memeriksa uang kembalian yang diterima. Nah, adik-adik, kemampuan ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan akan menjadi bekal penting bagi kita untuk mengelola keuangan
dengan lebih baik di masa yang akan datang ya. Oleh karena itu, teruslah berlatih gunakan uang dengan tepat, jujur dan bertanggung jawab. Adik-adik, kalian kalau menggunakan uang itu harus dengan bijak, jangan gunakan uang untuk beli barang yang tidak terlalu diperlukan dan jangan memboros atau jangan membeli barang yang jangan terlalu boros adik-adik. Nah itu saja kesimpulan dari ibu. Sampai di sini sudah paham toh? Sudah, Bu. Oke baik adik-adik. Sebelum itu ibu ingin memberikan tugas untuk adik-adik. Mungkin ada yang belum mengerti dari penjelasan ibu tadi atau Sudah mengerti, Selalu Bu. coba. Sudah pasti Pasti Bu. masuk. Oke bagus ya. Nah ibu ingin memberi tugas rumah itu, iya tugas PR, di rumah. Iya dari PR. Kalian tuliskan PR untuk di rumah ya. Baik, Ibu Bu. baca ya. Ibu. Ya silakan tulis. Ya, Ini Ibu. kerjanya untuk individu ya. Baik, Jangan Ibu. kelompok. Yang pertama itu soalnya itu cuma satu tadi kan. Sebutkan 3 fungsi uang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 3 fungsi Uang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dan beri satu contoh. Dan beri satu contoh untuk tiap fungsinya. Sudah, Ibu. Adik-adik itu tugas untuk kalian di rumah ya. Ya, Ibu. Kasih, Ibu. Itu tugasnya ya. Adik-adik sebelum kita pulang ini kak, saya minta satu orang untuk nyanyi. Ya, Ibu. Kalian masih semangat toh? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, satu orang nyanyi di depan sudah. Kakak Hati, silakan maju. Sama-sama. Iya. Berdiri sudah. Sama-sama. Di sini 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, hidung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, hidung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Terima kasih kakak Hati, Ibu. Oke adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai ya. Sudah mengerti tadi semuanya toh? Sudah, Ibu. Nah, jangan lupa tugasnya itu atau PR-nya itu dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan ya. Baik, Ibu. Dari nilai. Nah, sebelum kita pulang, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Baik, Ibu. Saya sudah, Ibu. Ya, silakan Eva. Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita mengisi kami pada berdoa. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kakak Eva. Pembelajaran kita hari ini adik-adik telah selesai ya.